Ya ini mah basic banget Alda. Ini sama kayak Yohanes 17:2. Yesus berkata, muliakanlah anakmu. Anaknya siapa di sana? Muliakan anakmu kan berarti Kristus berkata kepada Lo berarti lagi. Di mana tertulis anakmu di situ Yesus? Kan enggak. Artinya seperti itu kok. Lu tambahin ke sana gitu kan? Nah, Apa bedanya sama Bible jadinya? ini Apa? Ini saya inspek doang nih ya. Saya inspek tawan, Anda inspek. Kayak mampu aja dengan segala kelakuannya Muhammadmu dan Allahmu membunyikin saya. Wah, ini kan udah mulai WK. Gua nggak enak sama WK, bre. WK udah berubah. Ya. Nabi Muhammad sedang berkata, artinya Jibril menginfokan apabila seperti ini maka katakan seperti ini Nabi Muhammad. Artinya sama seperti jawaban Quraisy tadi, seperti Al-Fatihah. Nah, gimana teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nonton part pertamanya? Nah, dimana penggiringan daripada si kiamat apologet Kristen itu terhadap Islam? Koras nggak terbawa terhadap penggiringan opini untuk memfitnah Islam itu. Nah, di part kedua ada hal yang lebih parah nih yang akan kita nonton bentar lagi. Apa yang lebih parah teman-teman? Ketika dia udah capek ngegiring, akan tetapi enggak mempan buat Kores dengan segala jawaban Kores yang membuat kiamat mikir 18 kali. Dia emosi malah menghujat. Nah, ini yang keren nih. Kalau Kristen emosi kita akan bahagia guys, karena tidak lain yang keluar daripada mulut mereka itu dusta, 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 dan dusta. Diberitahukan di dalam ini guys. Dalilnya gimana? Kenapa sifat mereka seperti itu bang? Karena Al-An'am 116 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aksara min man fil ardi yudilluk an sabilillah iyattabi'u illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Sorry guys, lihat sendiri tulisannya. Susah banget dibaca karena khatnya ya. Khatnya susah dibaca, khat. Yang paling penting artinya apa? Jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta, dusta, dusta, dan dusta. Artinya apa? Dalam dia menebar kebencian terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap Allah, dicoba nih mencari remis, mencari apapun, ya ikuti prasangkanya. Dia abaikan segala keilmuan dan mencari kebenaran. Dia abaikan. Pokoknya kebencian ini harus tersampaikan. Hingga akhirnya dusta itu paling mudah dihancurkan dengan kejujuran. Kejujuran umat muslim dari Quraisy menghancurkan kiamat. Dan akhirnya dia emosi. Tepuk tangan. Oke, tanpa kita panjang, let's go teman-teman. Kita nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye teman-teman, selamat menonton. Jangan lupa nunggu sampai akhir ya, karena ada penjelasan daripada videonya. Bye. Taruhlah kalau Salafi di sini nggak berani mengatakan Khawarij. Apakah Khawarij ini kafir atau tidak menurut bro? Khawarij buat gua kafir enggak, zolim dia. Kalau gua ya. Oh, berarti Khawarij itu bukan kafir ya. Khawarij ini... Oh, ini tiga nih yang ke expose nih. Lu bilang Salafi, ada bilang kafir. Belum ketemu ya? Kalau gini, kalau yang mengkafirkan tadi, yang saya tunjukkan dalam literasi itu kan Asy'ari. Ya, itu kan yang tadi kan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kan lu bawa sekarang yang salaf. Belum ketemu kata kafir nih. Artinya tiga yang ke expose. Ini lebih ke Asy'ari sih. Nih. Ya, Asy'ari juga ya Ahlussunnah wal Jamaah, turunan mazhab Syafi'i. Jadi semua pun orang Salafi juga mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah dirinya. Ya memang iya. Nah, makanya ya, jadi bukan berarti yang saya tunjuk mewakili seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Itu hanya mewakili orang-orang Asy'ari doang gitu. Kalau kata orang Asy'ari, orang Mu'tazilah itu kafir, sepakat. Orang Mu'tazilah kafir kata yang tadi buku tadi, ya udah sepakat gua. Lo nya sepakat nggak dengan buku itu? Iya, gue sepakat. Menyekutukan Allah soalnya. Kafir lah. Berarti kalau lo Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Berarti kalau bro ketemu sama orang Mu'tazilah, bro berani mengatakan lo kafir? Berani? Gini,
Gini Alda, ini sesuai dengan prinsip gue juga. Selama orang itu nggak zohir, selama orang itu nggak zohir, gini ya, kita pakai Jangan akhlaknya Umar. takian. Jadi kalau beliau sepakat Bukan takiyah, itu berani Syiah. atau enggak. Nah gini Bre, sama kayak misalnya ini sekarang sama lu ya. Apakah gua ngehajar lu, ngebubukin lu soal iman lu? Kan enggak, karena lu menjaga bahasa lu. Begitu juga dengan Ya memang Mu'tazilah. nggak bisa mau bubukin saya. Loh, lu aja 30 menit terdiam waktu gua kasih lihat Tuhan menghamil. Cuma Tuhan menghamil itu. Cuma jangan kesana lah. Alah, Ini itu gue jelasin mah dulu. ngambil dari Lu sudut nggak ngehujat aja, pandang gue orang hargai tersebut gitu. gitu. Gue bubukin kan. Apalagi Dari sumber Mu'tazilah. Selama pandang, Mu'tazilah gimana? tidak zohir memperlihatkan kekafirannya, misalnya mengatakan Al-Quran itu makhluk ya gitu. Kenapa gue mesti selalu hajar kamu kafir gitu? Dalam Ya kan Islam ini itu kata- nggak begitu kata- konsepnya, Alda. Kami nggak Berarti punya itu 1 Timotius salah. 5:20. Jikalau ada orang berdosa, maka katakanlah dia berdosa di depan semua orang supaya orang lain pun takut gitu. Kami nggak begitu. Itu udah udah antitesis sendiri narasi, Bro. Enggak, kalau misalnya kita yang mau zohir-zohir, mengatakan, kami akan lo mengatakan tidak kafir, mengkafirkan kami dia. akan memerangi penghujat ketika zohir. Zohir itu Nggak usah nampak nyata gitu loh. kemana-mana dulu, kita Nampak nyata kekafirannya, nampak nyata penghujatannya. Kami begitu. Enggak langsung seruduk. Gini loh, ini nggak lagi nggak ngomong, gitu. nggak lagi ngomong orang yang tidak beriman pada Islam. Tetapi Iya, mereka lu bilang mengaku ketemu sama gua Mu'tazilah nih kan. Islam. Ini misalnya nih gua lagi di kafe nih ya, gua lagi di kafe misalnya. Ah, Lu ketemu ada orang Mu'tazilah, saya Mu'tazilah. Oke gitu. menjelaskan ke lu tentang Masa Mu'tazilah. gue langsung, lu kafir. Padahal gue belum tahu dia ini menyekutukan Allah atau enggak gitu. Belum terucap di mulutnya dia menyekutukan Allah. Itu dia Masa jelasin ke begitu? lu. Gue rasa Kristen juga nggak gitu. Gini. Bukan halu kayak gitu, Bro. Penjelasannya. Kalau- Nah, Enggak, kalau misalnya kayak gitu, Alda. Kalau misalnya lu mau kayak gitu, Enggak misalnya ada halu orang gitu, dikatakan bukan kafir halu. langsung dihajar kayak gitu kan. bukan Kristen habis semua di sini 20 juta. bukan Pindah bukan semua kalian gitu. ke Selandia Baru. Karena Bukan udah jelas-jelas gitu. kafirnya kan. Astaga. Kamu tuh dengar nggak sih Gitu. orang kalau ngomong? Kalau misalnya memang mau begitu Islamnya gitu loh. Islam mau seperti yang lu mau. Astaga. Udah nggak dengar Kita nanti lagi, akan ke guys. daerah-daerah mayoritas kalian, misalnya di mana yang daerah-daerah timur gitu, kita Kalau berantas udah habisin nggak sampai dengar Selandia lagi, Baru. Kalau misalnya lu biasanya mau seperti udah- itu Islamnya, cuma kan nggak gitu konsepnya, Ini. Perah, ya, perah. ya. Saya dari tadi ngomong kamu nggak dengar. Gue belum beres ngomong, sekarang lu ngomong silakan. Oh gitu ternyata. Ya. Gue beres dulu gue ngomong gitu, baru gue dengerin lu. Oke, ya. Ya, Tadi silakan. kan Anda sepakat di dalam buku itu orang Mu'tazilah dikatakan kafir karena mereka udah bukan Islam dikatakan di situ. Menyekutukan Allah, ya. Terus Iya, karena udah menyekutukan Allah. Kafir kan di situ, betul nggak disebutnya? ya, Nah. terus lu maunya gue gimana? Maunya? Gini, bukan aku maunya, silakan Anda sendiri yang memutuskan. Oke. Nah, kalau lu ya di satu room nih, misalnya room APII nih ya, Hmm. tiba-tiba si Zuma nih misalnya ini saya kasih contoh aja. Misalnya Zuma nih Gurundalu sendiri jelasin Islam dengan akidah Mu'tazilah. Lu berani nggak memotong, lu mengatakan itu pemahaman kafir? Berani gue? Berani. Mantap. Iya. Oke ya. Jadi nanti Iyalah. kalau ada orang-orang Mu'tazilah, saya ketemu, ku bilang datang sama Kores, lu debat sono dibilang kafir lu sama Kores. Berani lu? Dibilang kafir sama gue? Iya, Berarti lu mau ngadu domba gue gitu? bukan ngadu domba. Terus sih Ngapain jadinya ngadu gimana? domba? Ngapain Enggak, ngadu domba? gua ngomong kafirnya ketika dia bilang menyekutukan Allah kan, atau lu maunya gua gimana gitu loh. Bukan. Karena kalau misalnya bukan, gara-gara bukan. gitu doang gua bilang orang kafir, satu Kristen Indonesia gua kafirin semua. Bukan. Kan gitu jatuhnya. Bukan gini loh. Maunya gimana ini? Gini, dengar baik-baik ya. Orang Mu'tazilah, mereka nggak Iya. pernah bilang saya menyekutukan Allah. Nggak pernah mereka bilang. Lah terus terus kenapa gua harus langsung hajar gitu loh? Kenapa? Nah, karena gini, karena pemahaman dari mereka itu membuat konsekuensi mereka disebut menyekutukan Allah oleh orang-orang Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ari. Jadi bukan mereka bilang saya menyekutukan Allah, nggak ada orang Mu'tazilah ngomong gitu.
Oke, nah sekarang ketika ini bukan lagi dalam ulama ya, ini di Islam ini Nasrani dibilang kafir, mau satu Kristen gua kafirin semua ketika ketemu, mau kayak gitu? Loh memang kan bagi Islam bagi orang Islam di luar Islam kan memang kafir. Jadi kan Nah, lu maunya kita gituin kalian, maunya kita gituin. lo nggak usah maunya saya, itu udah kalian sendiri kan yang udah ngomong. Lah iya makanya ini gua jelasin, lu nya maksa-maksa. Nanti gua lakuin yang lu mau, lu keteteran. Mana ada saya maksa. Ini kalau di kami, Enggak, saya ini itu Umar nih berkata ketika Nabi sudah wafat, pewahyuan sudah putus, sekarang kita menghukumi orang sesuai dengan zohirnya, sesuai dengan yang nampaknya. Jadi kalau belum nampak, ya belum dihukumi loh gitu loh. Tapi kalau lu mau maksa kita begitu, ya bisa-bisa, gue bisa-bisa aja, gue mayoritas. Gini loh, Tapi apa bener lu mau begitu? ini Anda sedang berpikir yang di luar dari pembicaraan. Ini nggak lagi ngomong tentang orang-orang yang di luar Islam, tetapi ini lagi ngomong Ya tentang bukan dong, masa cuma mutazilahnya doang yang dihajar? Kenapa yang kafir beneran gak dihajar, yang bener-bener menyembah manusia? Masa Bukan. mutazilahnya doang? Lo berarti nggak berani ngehajar Mu'tazilah. Kenapa cuma harus satu kelompok doang, sedangkan kita mayoritas bisa langsung ratain semuanya? Ya, berarti Anda tidak berani ngehajar Mu'tazilah. Berani-berani aja kalau memang dia nyerempet iman gua. Oke, berarti lo sama Mu'tazilah satu iman nggak? Tuhannya siapa Mutazilah? Loh, menurut orang Asy'ari, mereka menyekutukan Allah. Berarti Tuhannya siapa? Allah atau iblis? Loh kalau menyekutukan Tuhannya tetap Allah, atau syirik kan maksudnya. Menyekutukan Allah itu Tuhannya tetap Allah, tapi dia juga beribadah kepada yang lain. Itu namanya menyekutukan Allah itu. Wah, ini jadi udah berkontradiksi tuh sama Al-Jatsiyah 23 tuh. Ya silakan. Di situ kan Namanya menyekutukan gitu. gini, Al-Jatsiyah. Artinya apa menyekutukan itu? Allah dibikin ada temennya. Allah dibikin ada pasangannya kan gitu kan. Ini nauzubillahi min dzalik. Oke, kalau Bukan berarti menyekutukan Tuhannya Allah, bukan Allah gitu loh. Silakan. Al-Jaziyat berapa? orang-orang Mu'tazilah itu menyekutukan Allah nggak? Kan iya, tadi disebutnya di. Iya tadi kan lu bawain itunya. Lu maunya gua apain mereka? Lu maunya gua apain? Bentar dulu, Oke. sabar kita Harus berani memutuskan Alda. Ini perah ya. Oke. Ketika mereka dikatakan menyekutukan Allah, itu definisi lo memaknainya mereka menyembah Allah atau tidak? Berbuat syirik terhadap Allah. Jadi dia beribadah kepada sesuatu yang lain, menyekutukan itu. Berarti kalau ada yang lain yang disembah, yaitu selain Allah, berarti dia nyembah Allah atau bukan? Dia tetap nyembah Allah lah, kan syirik namanya. Waduh, gak nyambung ini. Ya coba lah Pak, pakai definisi lah. Bentar. Kalau lu udah sepakat ada yang lain yang mereka sembah, berarti Allahmu politeis dong. Nah, ini artinya lu ke expose 4 ya. Lu ke expose 4, berubah lagi standing point lu gitu. Artinya tadi pertama lu menyekutukan ada Allah yang artinya lain tidak yang menyembah mereka Allah. sembah. Gimana? Sekarang lu bilang menyekutukan Allah itu artinya politeis. Ya Loh, gitu ya. bentar. Kita kunci. Ketika Gua jawab sekarang. Bukan gini. Orang-orang yang menyekutukan Allah jatuhnya ya pagan. Karena Tuhannya tidak hanya Allah saja. Gitu. Gini, Apa? ketika dikatakan mereka menyembah selain Allah atau artinya menyekutukan Allah, kalau Anda ngomong mereka tetap menyembah Allah padahal mereka menyekutukan Allah, bagaimana ketika dikatakan mereka menyembah hawa nafsunya sendiri? Apakah Ya itu artinya syirik dia lah jatuhnya. Allah? Ya ini gue kalau jelasin. Syirik dalam Islam itu kebagi 4. Menyekutukan Allah dalam Islam itu kebagi 4 ya. Pertama ada syirik ibadah, kedua ada syirik taat, ketiga ada syirik cinta, keempat ada syirik takut. Gitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini mengenai syirik ibadah. Syirik ibadah. Gitu. Nah, ketika dia syirik dalam ibadahnya itu, apakah dia menyembah Tuhan dalam kesirikan? Bisa Menyembah nggak? Tuhan. Nah, itulah. Itu maksudnya menyekutukan Allah, menyembah Tuhan dalam kesyirikan. Gini. Nah, ini lu belajar istilah baru dalam Islam syirik. Nah, gini. Bisa nggak lu katakan orang mengenal ontologi itu tanpa epistemologi? Aduh, ini dibawa ke Kristen lagi. Tunggu bentar. Nah, epistemologi itu bahasa umum itu. Ya, tapi ontologi bahasa Kristennya bukan asal usul.
asal usul. Pakai bahasa awam aja lah, udah gua nggak ngerti bahasa Kristen serius. Bukan, ini ontologi apa definisinya? Asal usul, mempelajari mengenai asal usul sesuatu. Oke, ya. Jadi bicara tentang epistemologi, apa itu epistemologi? Mengkaji soal keberadaan. Epistemologi tentang Ya. pemahaman tentang apa yang dikaji dari suatu objek gitu. Nah, Hmm. jadi kalau orang menyembah itu bicara tentang menyembah itu harus dengan pemahaman yang benar atau tidak? Iya, semuanya juga gitulah, semua keilmuan. Nah, bisa nggak dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan? Dengan pemahaman yang tidak benar dia menyembah Tuhan. Bisa, itulah disebut sesat, bid'ah, syirik, ada istilahnya. Berarti kalau ada orang nyembah batu, bisa nggak menyembah Allah melalui batu? Tergantung apakah dia mengimani nyembah Allah. Misalnya contoh gini ya, kita ambil contoh misalnya ada batu, terus dia anggap ini Allah gitu. Itu syirik karena menyekutukan Allah dengan batu. Atau misalnya dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah batu ini. Batu ini tidak dia katakan Allah. Itu syirik juga. Karena dia mengangkat sesuatu menjadi sebanding dengan Allah gitu. Itu gua kasih itu Oke. jawabannya. Oke, nih ya saya kasih ininya deh supaya jelas nih. Contoh nih, Mm-mm. ini batu akik lafaz Allah, ya. Ya. Kalau ada orang Islam mengatakan saya menyembah ini, ya. Menyembah batu akik, syirik. Nah, ini bisa nggak dikatakan dengan menyembah ini syirik? Kan tadi bro bilang menyembah Allah. Berarti kalau orang mengatakan saya sembah batu ini karena ada lafaz Allah, berarti nyembah Allah. Iya, syirik jatuhnya. Berarti nyembah Allah, nyembah batu ini. Iya, itu menyembah Allah dengan menyekutukannya. Itu yang disebut menyekutukan Allah. Nah, artinya Dia nggak dengan ngerti dia. menyembah batu Dalam Islam disebut syirik. Dalam Jadi- Yahudi disebutnya syituf. Kekristenan gue nggak tahu apa. ya, artinya kalau ada muslim mengatakan ya, "Oh, saya nyembah Allah, tetapi saya menyembah Allahnya melalui batu-batu gitu." Itu Syirik. itu bisa masuk surga tuh. Syirik, yang kan neraka lah namanya syirik. Namanya syirik, Alda. Ya. Syirik bisa masuk surga kan setelah neraka itu? Menyekutukan Allah enggak. Oh, berarti syirik yang tadi dibilang di dalam kitabnya orang Mahat Salaf itu, di situ kan syirik ya mereka ya. Bukan salaf yang bilang itu. Itu tadi Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Nih ya, saya tunjukkan nih. Gini, Ya, orang-orang Mu'tazilah itu disebutnya di situ tadi sebagai orang kafir ya, bukan syirik ya, disebutnya kafir tadi. Langsung. ya itu yang di ini ya, yang apa? Yang bahas Mu'tazilah. Iya. Heeh. Waktunya pembalasan Bang Kores, dia nggak ngehujat Iwan. Dia dengan begini dia belajar, nggak apa-apa. Masih baik Ya, gua. anggaplah ya. Nah, sekarang orang-orang sesat itu syirik atau tidak? Orang-orang Yang sesat. Tergantung dia maksiatnya gimana kepada Allah. Gimana maksiatnya dia? Ya, contohnya orang-orang Bid'ah itu sesat, bid'ah itu. gini ini. Ini contohnya ya. Contohnya kalau dia memberontak ya, memberontak kepada imam-imam kaum muslim. Memberontak, makar. Hmm. Makar itu jatuhnya dia dosa dia, bukan sesat dia. Terus mengkafirkan kaum muslim. Takfiri. Misalnya gini, Ali itu dibunuh oleh siapa? Ini apa? Jenderalnya Muawiyah. Lupa gua namanya. Iya, siapa? Alirannya apa? Alirannya apa? Apa alirannya? Belum ada aliran. Belum ada mazhab di sana. Nah, Zaman itu Itu- belum ada mazhab. ada Khawarij itu. Khawarij. Oh,
penyebutan Khawarij nanti setelah itu. Nah, ini nih Bukan saat itu ini apa golongan Khawarij, enggak. golongannya Khawarij. Nih, lihat nih, Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat ya, kekhalifahan Rasyidin, dibunuh oleh seorang apa? Khawarij. Juar Khawarij ya. Iya, disebutnya orang Khawarij, tapi itu di kemudian nanti kejadiannya di penyebutan itu, bukan masa itu. Masa itu belum ada. Intinya dibunuh oleh seorang Khawarij, betul nggak? Iya, pengelompokannya iya. Juar ya, namanya siapa? Abdurrahman bin Muljam. Oh, terus poinnya pada apa? tanggal 29 Januari 661. Iya. Nah, ini saya tanya nih kepada Anda. Orang yang bunuh ini kan Khawarij, disebutnya tadi itu sesat. Nah, dia bisa masuk surga atau tidak? Atau gini nih, karena lu kan bukan Tuhan ya untuk menentukan orang masuk surga atau neraka, kan lu nanti alasannya nggak tahu gitu ya, nggak bisa. Enggak, Bani, gua bukan Kristen, gua tahu gua. Islam itu udah jelas, ini orang golongan masuk neraka, ini orang kan golongan masuk surga gitu. Udah jelas Islam itu. Nah, kalau gitu ini masuk surga atau neraka? Oh gini jawabannya, Alda. Islam itu ujung-ujungnya masuk surga. Pada akhirnya nanti ketika dia nggak berbuat syirik gitu kan, dia akan masuk surga. Oke, berarti mereka ini tidak syirik. Hah? Mereka ini nggak syirik menurut bro? Khawarij itu nggak syirik itu. Nggak Oh, syirik. Khawarij syirik. Kenapa Khawarij syirik? Iya, Nah, Khawarij ya. Menurut Anda, Khawarij ini syirik atau tidak? Tidak. Oh, tidak. Artinya dengan dia itu mentuhankan emosinya dia, mentuhankan dengan suatu Astagfirullah, eksegesisnya jauh banget, Iya mentuhankan. dong. Ketika dia mentuhankan tunduk dengan emosinya, maka dia di sini melakukan apa? Pembenihan. Berarti itu nggak sedang melakukan kesyirikan. Enggak. Kalau lu nggak bisa lawan sola scriptura dengan eksegesis, tunjukkan di mana dia mentuhankan nafsunya gitu loh. Oke, berarti hawa nafsu itu nggak termasuk emosi. Hawa nafsu nggak termasuk emosi, termasuk. Termasuk. Terus dia menuhankan emosinya itu dapat dari mana? Iya, Gue dia salah skriptura loh orangnya. Nah, bentar, kalau termasuk hawa nafsu itu termasuk dia di dalam emosionalnya itu, ya tenang, jangan diteplok-teplok dulu. Saya tahu kamu udah mulai gugup ini memang. Ya, Framing juga masih nyubi lu. Gue lagi buka rokok. ini ya. Ketika dia sudah mentuhankan hawa nafsunya itu, apakah dia mentuhankan Allah? Kalau mentuhankan hawa nafsu, iya dia berbuat syirik karena menuhankan selain Allah gitu. Nah, sekarang berubah lagi kan? Bukan Disebutnya berubah. syirik sekarang. Apa? Sekarang lu sebutnya syirik. Dari tadi kalau menyekutukan Allah, gue bilang syirik, Alda. Syirik. Nah, tadi orang-orang Mu'tazilah, Dari Khawarij ke Mu'tazilah lagi sekarang. Ya, kenapa? mereka melakukan kesyirikan atau tidak? Menyekutukan Allah. Ya syirik lah. Tadi gue bilang di awal. Syirik. Kalau syirik masuk neraka kekal atau tidak? Syirik masuk neraka kekal. Neraka kekal berarti orang-orang Khawarij masuk neraka kekal dong. Kan lu bilangnya itu syirik. Itu kan yang menyekutukan Allah kan Mu'tazilah tadi dibahas. Kenapa lompat-lompat, Alda? Nah, lu sudah bilang tadi Khawarij syirik, betul nggak? Mu'tazilah yang menyekutukan Allah. Tadi Iya, kan lu buka Khawarij. sendiri data lu. Barusan Anda mengatakan Khawarij itu syirik. Artinya ketika Barusan mereka Anda mengatakan. mentuhankan emosionalnya itu, hawa nafsunya dia itu, maka dia sudah melakukan kesyirikan. Nah, gue sebagai soal skriptura, di mana Khawarij menuhankan emosinya? Dapat di mana itu? Tadi Ali dibunuh oleh siapa? Oleh Khawarij. Oleh Ada Khawarij. itu tulisannya. Khawarij menuhankan emosinya dapat di mana? Oke, nafsunya dia itu termasuk emosi kan tadi Anda. Betul, nafsunya dia termasuk emosi. Mentuhankan nafsu ada di dalam Al-Jatsiyah 23. Waduh, jauh banget. Oke, ada di Ajarsiyah mentuhankan nafsu. Oke, apakah Allah nafsu? Bukan?
Bukan berarti dia menyembah yang bukan Allah, mentuhankan yang bukan Allah, betul? Nah, di mana dia menyembah nafsunya ini si Abdullah bin Muljam ini di mana nemunya? Oke, artinya ketika Astagfirullah. mentuhankan, jadi kalau mentuhankan nafsu, di situ mentuhankan Allah. Mentuhankan nafsu bukan menuhankan Allah. Bukan menuhankan Allah, ya sudah. Nah, terus di mana Abdullah bin Muljam menuhankan nafsunya dapat di mana? Artinya Al-Jatsiyah 23 di situ sudah menerangkan ketika dia emosi, dia tidak sedang mentuhankan Allah. Sudah Anda Al-Jatsiyah 21 ketika sedang emosi tidak sedang menuhankan. Coba kita baca dulu. 23 Al-Jatsiyah. bukan 21. Kan Al-Jatsiyah Anda sendiri yang udah mengatakan tidak 23. mentuhankan Allah. Enggak bisa ada. Lu jangan sembunyi kepada gua. Lu harus berani mengutarakan statement lu. Nah, itu udah saya olah, Anda sudah mengakui kok. Mengakui apa ya? Statement lu Anda dari sudah tadi loncat-loncat mengakui loh. kalau Apakah orang-orang yang tunggu? Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Bukan Alangkah 23. buruknya apa yang mereka? Hah? Al-Jatsiyah 23 Oh, tunggu. itu 21 ya. Iya, ini 21. Oke, ini 23. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dalam pengetahuannya? Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Oke. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, kan gitu kan? Ah. Ini firman Allah begini. Nah, sekarang Abdullah bin Muljam menuhankan hawa nafsunya itu lu dapat di mana tulisannya? Tadi kan Anda mengatakan emosi itu termasuk di dalam hawa nafsu. Oke. Yang mengiyakan. Nah, betul itu ya gue yang bilang. Tapi mengenai hawa nafsu dituhankan Abdullah bin Muljam, itu dulu dapat dari mana, Alda? Dapat dari Jujur, lu dapat dari mana itu? Itu namanya silogisme. Itu namanya silogisme. Silogisme. Itu namanya takia Korintus kalau gue bilang. Oh, enggak, dalam ilmu Iyalah. dalam ilmu logika itu namanya silogisme. Ketika Anda mengatakan orang yang mentuhankan hawa nafsunya itu tidak menyembah Allah, alias menyembah iblis, ya, maka hawa nafsu itu termasuk emosi di situ. Iya. Jadi kalau orang memiliki emosi, maka dia sedang mentuhankan hawa nafsunya sendiri, betul? Maka jadi berarti, nah itu dalam ilmu debat namanya asumsi itu. Enggak ada asumsi, kata Iyalah, jadi. nggak tertulis kok Abdullah bin Muljam menuhankan hawa nafsunya, dibilang menuhankan hawa nafsunya. Kata jadi dalam logika itu menunjukkan implikasi, bukan asumsi. Logika itu bonyok sama yang tertulis. Jangan melampaui yang tertulis. Kata jadi itu menunjukkan implikasi. Iya, di mana tertulis jadi Abdullah bin Muljam itu menuhankan hawa nafsu, itu di mana dapatnya? Loh, itu kan konsekuensi, masa Anda nggak bisa berpikir? Konsekuensi itu namanya. Itu takia Korintus gua bilang. Implikasi itu namanya. Nah, Gua akan ngakui misalnya dikit-dikit. Gua akan mengakui kalau misalnya tertulis dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kitabnya Syiah, bahwa Abdullah bin Muljam ini menuhankan hawa nafsunya. Gua akan tertulis karena gua tunduk sama apa yang tertulis gitu. Tapi kalau nggak tertulis ya ngapain lu imani, Alda? Anda sudah mentok artinya. Gini, ya saya kasih tahu kenapa saya katakan. Lo karena gua mentok sama yang tertulis, nggak ada yang tertulis ngapain lu bahas? Gini. Nah, ya. gimana gininya? Gimana coba gimana gininya? Ada nggak di dalam Quran Muhammad mengatakan dirinya seorang nabi? Dalam Al-Qur'an? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Nah, ya udah, berarti kalau di dalam Al-Quran nggak ada dikatakan Muhammad adalah seorang nabi, ngapain kemudian kamu katakan? Karena Muhammad adalah nabi? Karena Nabi sendiri berkata dia seorang nabi. Banyak itu mutawatir. Hadis. Iya. Mana Allah mau perintah untuk umat Islam mempercayai hadis? Atiullah wa atilah Rasul wa ulil amri. An-Nisa ayat 59. Nggak ada kata hadis di situ. Nah, terus kita ngikutin Rasul dari mana? Loh, dari Quran. Di mana dibilang Rasul ada di Quran? Loh, berarti menurutmu Rasul nggak ada di Quran? Bukan perkataan Rasul ada di Quran itu di mana? Di dalam surah, nih aku kasih tahu nih ya. Berarti ada perkataan Nabi di Quran. Ada. Nggak percaya kan? Ya, silakan. Oke, boleh. Oke. Al-Anbiya, ini makanya sering kurontokin Islam nih. Ya coba nih. Di sini gua mengosongkan diri coba. Bisa nggak ngerontokin gua? Dari tadi loh, lu malah apa ya? 5 kali lu kayak expose pindah statement, pindah standing argumen gitu. Dari tadi 5 kali loh, serius. Nah, tadi udah jelas, cuman lu nya aja yang nggak paham. bukan nggak paham gitu, gue ngerti banget bre. Gue di sini mengayomi di sini.
Al-Anbiya berapa? Al-Anbiya 112 di situ Oke, Muhammad Al-Anbiya 112 ya. Ingat ya, kalimatnya bukan gini, bukan katakanlah Muhammad, bukan, tapi Muhammad sendiri berkata, kayak di dalam Ini bela, hadis. boleh. Nah, lo lihat. Jadi inilah hadis. Jadi Quran itulah di dalamnya terdapat hadis. Karena Muhammad berkata di situ. Jadi Nabi berkata di sini. He said. Nabi menceritakan Nabi sedang berkata gitu maksudnya. Muhammad berkata di situ. He said di sini pakai kata dia. Kola. Nah, di mana kata Bukan kolu kola, Muhammad bukan. gitu? Di mana dapatnya? Bukan kola. Kola itu artinya berkata, bukan dia. Iya, di sini kan kola Robbi. Berkata di sini tuh. Di sini tuh berkata, maksudnya karena kola itu adalah kata ganti kerja ketiga, bisa dimasukkan dia di sana. Tapi kalau nggak masuk juga nggak apa-apa. Nah. Berkata Tuhanku, kola Robbi, kum bil hok. Ya Tuhanku, berilah keputusan. Di mana dapat Muhammad berkatanya di mana? Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Al-Quran, Allah semua. Allah berfirman semua di sini. Oh, berarti yang ngomong itu Allah. Iya betul. Oke, berarti ini saya tunjukkan ya. Iya boleh. Ini saya pakai kata berarti ini ya. Karena ini udah jelas-jelas berarti ya. Nih, Silakan. artinya saya pakai Oh, dalam kurung Muhammadnya. Oke. kompleks nih, lihat nih. Di sini disebut yang berkata siapa? Di sini Muhammad. Dalam kurung ya. Oh, pantesan. Anda Gua kira mengatakan- Islam yang dibilang bani kurung ya. Alda juga ternyata. Ini kan kitabnya Islam ini. Iya. Jadi Gua Islam sholat skriptura sih, bukan sholat dalam kurung gua. Oh, berarti menurutmu kalau Quran ada dalam kurung yang ini keliru? Iya, itu kan terjemahan juga, dalam kurung terjemahan pula. Coba lihat di Arabiknya, ada nggak Muhammad di sana? Oke, ya. Oke, berarti yang Oke. mengatakan ini Allah ya, berarti. Iya, Allah yang berfirman di situ, Allah yang berkata, Allah yang bilang di situ. Oke, Allah yang berkata. Oke, mantap. Kita bilang apa? Allah berkata apa? Ya Tuhanku, berikanlah keputusan dengan adil dan Tuhan kami. Ini kan Tuhan kami ialah Tuhan yang maha pemurah lagi, yang dihormati pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Itu Allah mau ngomong gitu. Iya, sama kayak Al-Fatihah, didiktekan kepada kita kan oleh Allah. Dan Nah, artinya ketika Anda Apa? mengatakan ini Allahmu yang mengatakan seperti itu, terus siapa Tuhannya Allah ini? loh, kan Allah berfirman kepada manusia mengucapkannya itu kembali kepada Allah. Ini kan Allah yang berkata. Betul. Duar. Selamat datang di kebenaran. Allah berkata apa? Ya Tuhanku, berikanlah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami. Ini berarti kaminya kepada siapa nih? Itu kepada manusia. Allah kan berfirman, mendiktekan dia. Ini mah basic banget, Alda. Loh, Ini sama kayak Yohanes 17:2. Yesus berkata, muliakanlah anakmu. Anaknya siapa di sana? Muliakan anakmu kan berarti Kristus berkata kepada Lo berarti lagi. Di mana tertulis anakmu di situ Yesus? Kan enggak. Artinya seperti itu kok. Oke. Sekarang sama kayak gitu itu. Ini. Sekarang kalau Anda Apa? mengatakan ini Allah yang berkata, berarti konsekuensi logis nih ya. Dari Quran, King Farad, Quran kompleks, kalau digabungkan dengan pemahaman Anda, maka Muhammad sama dengan Allah. Maka Muhammad sama dengan Allah. Kok nyari remis ini Kristen atau gimana? Nah, Oh, nyari remis gitu ya, nggak bisa lah. Beda hakikatnya. gini, kalau Apa? ada Muslim, dengarkan baik-baik. Kalau Silakan. ada Muslim yang mengimani ayat ini sebagai Muhammad yang berkata, maka menurut Anda mereka sedang menyembah Allah. Kalau ada Muslim mengimani ada keperkataan Nabi di Al-Quran, itu kafir itu. Al-Quran perkataan Allah semua. Oke, lo mengatakan mereka kafir. Berarti King Farad, Quran kompleks di sini yang mengatakan Muhammad yang berkata, berarti ini kafir, betul?
Itu menerjemahkan itu. Ya, terjemahannya membawa orang pada kekafiran, betul nggak? Terjemahannya membawa orang, enggak lah, Islam ngerti loh. Di situ Allah mendiktekan sama kayak Al-Fatihah. Gini, Apalah. kalau Anda mengatakan ini tulisan yang mereka terjemahkan ini nggak kafir, sedangkan mereka menyamakan Muhammad dengan Allah dong. Kan Anda Enggak, itu lagi dapat dari mana ini? Anda coba dicek deh. Roh Kudus lu itu menuntun Nabi menyamakan dengan Allah itu tertulisnya di mana? Kita soal skriptura lah. Oke, Gitu lah. Nah, gimana? Silakan. Ini saya ubah jadi Allah ya, gini. Sama nggak artinya? Coba ya. Saya Ubah jadi Allah. Enggak, maksudnya gini, apa yang tertulis itu aja yang diimani gitu. Kalau dibilang qala rabbikum bil haqq kok ya udah gitu aja gitu. Ngapain lu nambahin lafaz Allah? Ngapain lafaz Nabi lu tambahin ke sana gitu kan? Nah, Ya, apa bedanya sama Bible jadinya? Nih, lihat Apa? ya. Ini saya inspek doang nih ya. Saya inspek tawan, Anda inspek. Oke. Nah, tadinya kan Muhammad nih. Anda kan mengatakan ini Allah yang berkata, betul? Iya, gue bilang begitu. Nah, berarti yang benar kayak gini. Ya enggak, itu dalam kurung dihilangkan itu harusnya. Oh, ini gimana sih? Oh, gimana? Anda menambahi. Di sini cuman kolanya. Alda, lu kan udah tahu Al-Quran itu yang berkata semuanya Allah gitu loh. Ngapain lagi lu perdebatkan ini? Kelihatan childish. Gini. Gue gampang banget ngejawab dari tadi. Anda Nggak pernah kena skak gue ini. Kan Anda yang kekanak-kanan karena di awalnya di ayatnya yang ke 108 di sini Allah mengatakan katakanlah. Di sini disuruh mengatakan siapa yang menerima wahyu. Jadi Muhammad disuruh ngomong ini. Ya udah itu sampai 129 kan, itulah kenapa gue bilang Al-Quran itu Allah mendiktekan kepada Nabi. Nanti umat manusia mengikuti apa yang didiktekan Allah. Kelar perkara. Tenang, masih belum beres. Dengarkan. Nggak apa-apa, gue temani lu. Ya, dengarkan baik-baik. Silakan. Di sini dikatakan Allah ini menyuruh Muhammad untuk mengatakan sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah Iya, gitu. Ini bukan Yohanes 10:30 ya, yang dipotong 29 sama 31-nya. Ini nyambung sampai ke bawah. Lompat ini. Ya. Lompat-lompat di mana itu nyambung sampai ke bawah. Nah, ketika di sini Muhammad sama Allah suruh ngomong begini, kemudian di bawah responnya Muhammad berkata, lu bilangnya Allah yang berkata, berarti di ayat atas ini Allah menyuruh belibet ya. Allah berkata. Lu kok bisa ke sana ya? Ya kan di situ udah dibilang Nabi yang disuruh berkata. Berarti Nabi berkata, disuruh Allah. Katakanlah Muhammad. Itu, Nah, iya. Anda mengatakan di ayat 110-nya, 112-nya, Iya. di situ adalah Allah yang berkata, sedangkan Semua, bukan cuma itu doang Alda. Semua itu Allah berkata. Semua ayat Allah berkata. Nanti Nabi mendiktekan kepada manusia. berarti katakanlah Muhammad, ya. Katakanlah Muhammad. Berarti di sini Muhammad ngomong atas suruhan Allah kalimatnya, betul? Iya, tapi itu Allah berfirman begitu nggak? Kan Allah kan ngomong kan katakanlah Muhammad. Iya, itu Allah berfirman nggak di situ? Berfirman. Nah, ya udah. Kelar perkara. Udah. Kok enggak? Beda. Jadi itu firman siapa menurut lo? Oke. Apa? Ini coba. Selamat datang di kebenaran. Katakanlah dengan berkata sama nggak bahasa Arabnya? Akar katanya sama, bahasa Arabnya beda. Kul sama kola. Nah, bedanya kul sama kola apa? Kalau kul perintah, kalau kola kata kerja. Kalau kola artinya apa? Kola berkata dalam bahasa Indonesia. Berkata kalau kul? Kalau kul katakanlah perintah. Katakanlah, oke. Iya. Jadi ketika di sini dikatakan kul, katakanlah, berarti di sini Allah suruh Muhammad untuk ngomong kalimat ini. Iya. Berarti asbabun nusul dari ayat ini berbicara tentang komunikasi Berarti ya. Muhammad, benar nggak? Ya, Allah menyuruh Nabi berfirman, Nabi berkata gitu. Muhammad berfirman, aduh ini kan aja. Ya, Allah berfirman, berkata sama aja semua itu. Dalam Arabi juga kalau Allah, kalau Rasul, kalau Allah, kalau Rasul, sama aja. Terus? Oke, berarti kalau Muhammad berfirman ya, menurut Anda? Iya, perkara bahasa Indonesia repot banget. Ya, Mau kemana ini? Mau kemana?
Ya, berarti masuk juga. Berarti lagi, oh, berapa? Oke. 117 kali gue hitung lu, berarti. Jadi 58 kali. Itu gini Alda, ini gue nasihat buat lu ya. Coba lu sholat skriptura sama kayak gue gitu. Tinggalkanlah perkataan orang-orang apa ya? Perkataan orang-orang Anda aja nggak sholat. pagan yang mencoba mengerti bangsa Israel gitu. Sehingga lu nggak sampai Anda dari tadi nggak sholat. kesusahan lu untuk beriman, bre. Tunggu dikit lagi. Dari tadi coba lu ingat dari awal lu dialog sampai sekarang berarti coba. Iman apa ini berarti? Kalau nggak berarti jadinya. Kalau lu kayak gini terus, bre, kapan lu bisa menang lawan gua? Dari tadi gua mengosongkan diri untuk di skak, nggak pernah kena skak. Ya Allah, Alda. Selamat datang di kebenaran, terdiam kan sekarang? Mau dibawa kemana ini dialog coba? Ini gua nggak gua bahas Bible lu. Sejarah Kristen lu nggak gua bahas. Linguistik Yunani nggak gua bahas. Gua masih bonyok lu di kandang sendiri coba. Sorry ya kawan-kawan ya, ini WK Pokihead dan yang di bawah kalau misalnya Apa sih kok? menyakitkan seperti ini endingnya. Aduh. Ke band dia. Teman-temanmu itu suka banget nge-report. Jadi gua udah mengosongkan diri, gua nggak bonyok gua. Masalahnya Enggak, dari gue nggak tadi nanya kau balik gue. Dia muter-muter. bahasanya dia jaga ketika ketemu Kores. Jadi nggak gue bonyokin. Ya, makanya kalian berdua Ya. aja lah menyelesaikan masalah yang belum selesai kan. Nah, gue respect sama WK berubah gitu. Gue harap Alda dan yang lainnya juga ikut gitu. Oh, kayak Diskusi mampu santai aja dengan aja. akidah Islammu, dengan kelakuan nabimu tuh bonyokin. Apa? Lu kayak mampu aja dengan segala kelakuannya Muhammadmu dan Allahmu membonyokin saya. Waduh, ini kan udah mulai WK. Gue nggak enak sama WK, bre. WK udah berubah. Ya, Gue enak. Oke, kita jawabkan. Di situ kan ada Nabi Muhammad berkata gini. Dalam bahasa Arab itu ada sabik lawahi kalam ataupun siyak kalam. Artinya mempelajari kejadian di belakang ataupun paragraf di belakang, kita akan tahu penjelasan siapa yang berbicara ke depan. Makanya di situ ada tanda kurung ya teman-teman. Misalnya di belakang kita telah menceritakan Bapak kepala sekolah, dia adalah orang yang hebat, dia yang gini, dia yang gitu, dia orang yang seperti ini, dia orang yang seperti itu. Ya, Bapak kepala sekolah luar biasa. Dah, dia berkata, nah saat dia berkata nggak perlu lagi, dia kepala sekolah berkata nggak perlu. Nah begitu juga jalur penyampaian wahyu di dalam Al-Quran, di mana ada sang sumber utama yaitu Allah, penyampai ada Jibril, dan yang terakhir penerima adanya receiver yaitu Nabi Muhammad. Jadi kita harus pahami bahwa Jibril menyampaikannya dengan kalam penyampai. Arti kalam penyampai, Jibril menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad itu harus versi kalam penyampai, bukan kalamullah. Kalau kalamullah gini, murni dari pelaku utama. Misalnya Allah bilang aku maha besar. Jibril harus menyampaikan dia maha besar. Kalau Jibril yang ngomong persis seperti Allah ngomong aku maha besar, Jibril ngomong kepada Nabi Muhammad, aku maha besar. Nah, kalau Allah bilang sembahlah aku, Jibril juga ngomong sembahlah aku. Jadi ujung-ujungnya apa? Nabi Muhammad nyembah Jibril. Nah, ini lebih parah. Nah, inilah yang ditolak daripada kekristenan. Kenapa? Mereka nggak mau pelajari itu. Bagaimana kemudian Al-Quran diturunkan. Al-Quran itu kalam utamanya adalah Allah, diturunkan ke Lauh Mahfudz dan dilihat oleh Jibril. Dan Jibril menyampaikannya versi kalam penyampai. Wartakan dia. Nah, di saat tersebut daripada siyak kalam kita tahu bahwa Nabi Muhammad sedang berkata. Artinya Jibril menginfokan apabila seperti ini maka katakan seperti ini Nabi Muhammad. Artinya sama seperti jawaban Kores tadi, seperti Al-Fatihah didiktekan bagaimana doa tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, berarti bukan Allah yang meminta jalan lurus saat itu, akan tetapi didiktekan kepada kita bagaimana meminta doa jalan lurus. Nah, sama seperti itu didiktekan kepada Nabi Muhammad bagaimana kemudian engkau akan berkata nanti Muhammad. Nah, akhirnya Kristen mencari remis sampai emosi. Kenapa dia mencari remis sampai emosi? Karena kamu pelajari ilmunya. Yang dia tahu fitnah, dusta, dan dusta. Pecah piring kita. Paham ya maksud saya? Bahwa dalam hal kita menyampaikan informasi saja kita tahu konsekuensi. Oh, saya ini penyampai. Saya nggak boleh misalnya bilang ada gubernur bilang, aku adalah gubernur, sampaikan kepada si A. Saya datang, nggak bisa saya bilang aku gubernur, nggak bisa. Harus saya bilang dia gubernur. Nah begitu kalam penyampai. Ada juga yang kita didiktekan. Nanti kalau ada yang ngomong
kepadamu seperti ini, nanti kau jawab seperti ini. Aku si ini berkata. Nah, saya gini, ada teman saya namanya Dimas ya. Mas, kalau ada yang berkata kepadamu, kau itu anak haram, kau jawab gini. Aku Dimas berkata, siapapun yang bilang aku anak haram itu orang bodoh misalnya. Paham ya? Nah itu paham kalam manusiawi. Tapi dalam hal mencari fitnahan terhadap Allah, nah mereka selalu akan mengabaikan keilmuan dan tidak mau mencari. Yang mereka tahu, mereka itu harus mencari fitnahan terhadap Al-Quran. Akan tetapi semuanya di tepi. Sama seperti ayat yang tadi saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagus ini tulisannya, nggak kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Apa dikatakan? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalannya. Sama seperti Kristen, ikutnya apa? Oh, Bapak Pendeta banyak mengikuti pendapat ini, pendapat itu. Orang-orang terdahulu telah menuliskan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nggak percaya gua. Soal Yesus Kristus dicatatkan sejarah setuju, tapi dicatatkan bukan jadi Tuhan, dicatatkan sebagai anak yang pernah lahir daripada seorang ibu yang bernama Maria. Nah, kalau tentang siapa dia, Abrahamik berbeda pandangan. Bagi Yahudi penyesat, bagi Kristen Tuhan, bagi Islam Nabi, gitu. Nah, apa yang terjadi? Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Mereka duga Al-Quran seperti ini, duga seperti ini, mengabaikan segala keilmuan. Yang terjadi apa? Marah-marah ketika Al-Quran berbicara tentang dirinya dan menjawab setiap pinahan tersebut. Ketika dijawab mereka marah. Nah, jadi kebiasaan Kristen tuh gini guys. Mereka itu punya kebiasaan, kalau kita nggak jawab, dibilang nggak bisa. Kalau kita udah jawab, dibilang kita menipu. Kalau kita udah bener jawab dan itu ada di otak dia, dia marah-marah karena dia nggak tahu nyerang balik. Ya, ahli neraka emang wajib bersifat seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa klik di videonya ada hipe. Nah, biar dakwah kita cepat tersebar luas, jangan lupa klik hipe ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.